Jemaat kami undang bangkit berdiri. Hari ini kita masuki Minggu Kristus Raja Semesta Alam. Untuk itu, mari kita memuliakan namanya, mengagungkan kemuliaannya dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 10, bait 1 dan 2, Pujilah Tuhan Sang Raja. Marilah ibadah Minggu Kristus Raja Semesta Alam ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Di hari perayaan Minggu Kristus Raja Semesta Alam ini, Allah yang telah memanggil dan memilih kita sebagai umat yang dikuduskan dan dikasihinya, Allah menghendaki agar umat memahami bahwa Kristus adalah Raja yang peduli terhadap umat. Oleh karena itu, umat harus mewujud nyatakan sikap peduli tersebut terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita memuliakan nama Tuhan. Kidung Jemaat 242 bait 1 dan 2, muliakan Allah Bapa. Muliakan
Hukum kasih kita terima bersama dari Yohanes 13 ayat 34 dan 35 yang demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dengan bercermin pada perintah Tuhan Yesus tentang hidup saling mengasihi ini, nyata sekali dosa kita, yaitu bahwa kita belum dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa kita, seraya memohon pertolongan dan pengampunan Tuhan dengan menyanyikan Kitung Penyesalan, Kitung Jemaat 27, bait 1 dan 2, meski tak layak diriku. Jemaat Gemdang bangkit berdiri. Setelah kita mengakui dosa dan salah kita, Tuhan berkenan menyatakan pengampunannya dengan memberikan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah terambil dari Yehezkiel 34 ayat 11 dan 12. Demikian sabda Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Dan petunjuk hidup baru terambil dari Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.
Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Untuk itu mari kita tanggapi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 383 bait yang pertama, Sungguh Indah Kabar Mulia. Dipersilakan duduk kembali. Atas kebaikan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan berkenan mencurahkan berkat-Nya pula. Maka sebagai ungkapan syukur, kita akan mengaturkan persembahan. Kita landasi dengan firman Tuhan dari Mazmur 100 ayat 4 dan 5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dan ketika kita mengaturkan persembahan, mari kita iringi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 439 bait yang pertama, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Mari kita aturkan persembahan yang kita kumpulkan ini
dalam doa dan kita siapkan hati untuk menerima taburan firman Tuhan. Saya layankan. Bapa di sorga, sungguh kebaikan-Mu nyata atas hidup kami. Karena Engkaulah Raja alam semesta ini yang berkenan hadir di tengah kehidupan umat manusia berdosa. Itu menunjukkan Engkau peduli atas hidup kami. Maka sebagai ungkapan syukur atas kepedulian dan berkat-berkat Tuhan yang tercurah atas hidup kami, pada kesempatan ini kami pun mengaturkan persembahan. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan memberkati, sehingga penggunaannya sungguh mendukung bagi kemuliaan nama Tuhan dan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Mampukan kami untuk dapat mengaturkan persembahan segenap hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Bila dalam kami mengaturkan persembahan ada dosa yang terselip, kami mohon pengampunan-Mu. Bapa di surga, tiba saatnya kami pun hendak mendengarkan firman-Mu sebagai terang dalam jalan kami, sebagai kekuatan dalam kami melangkah, terlebih di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya kami tidak kemudian kehilangan arah, tapi kami tetap yakin dan percaya Tuhan terus menyertai, memberkati dan melindungi kami dari wabah COVID-19 ini. Maka Tuhan, berfirman-Lah, kami siap mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun pewartaan firman Tuhan pada saat ini saya ambil secara khusus pada Injil, yaitu Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 46. Sedangkan bacaan leksionari yang lainnya dapat Bapak Ibu Saudara cermati dan dibaca sendiri seperti dalam warta gereja. Matius 25 ayat 31 sampai 36, penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hei kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai seorang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyahlah dari hadapanku, hei kamu orang-orang terkutuk. Nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Yesus Kristus, dan yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidup sehari-hari. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Salam, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini kita telah sampai pada Minggu Kristus Raja Alam Semesta. Dan minggu berikutnya, tanggal 29 November, kita sudah memasuki masa Advent, penantian kedatangan Tuhan Yesus kedua, masa penantian perayaan Natal tahun 2020. Dan sebagai tema dalam Minggu Kristus Raja Semesta Alam adalah iman kepada Kristus menghasilkan sikap peduli kepada sesama. Iman kepada Kristus menghasilkan sikap peduli kepada sesama. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu ini gereja menghayati Minggu Kristus Raja Semesta Alam. Gereja mengingat dan menghayati bahwa Kristus adalah Raja baik di sorga maupun di bumi. Terkait dengan hal ini, Efesus 1 ayat 21 menyatakan, jika kuasa Kristus melebihi segala pemerintah dan penguasa, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga dunia yang akan datang. Senada dengan hal itu, Injil Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46 juga menggambarkan bagaimana kelak Kristus akan datang kembali
sebagai raja untuk menjadi hakim yang adil bagi semua orang tanpa terkecuali. Hal penghakiman ini juga ada di dalam pengakuan iman kita, yaitu yang berbunyi demikian: dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, terkait dengan hari penghakiman, Matius 25 ayat 31 sampai 46 memberikan gambaran kepada kita bagaimana penghakiman itu akan berlangsung dan orang yang seperti apakah yang akan dibenarkannya. Matius melalui perumpamaan pemisahan domba dan kambing memberikan gambaran jika pada hari penghakiman semua orang akan dikumpulkan dan kemudian dipisahkan dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah domba yang ditempatkan di sebelah kanan, disebut sebagai yang diberkati Bapakku, ayat 34. Mereka dianugerahi kerajaan. Nah, apa yang membuat mereka dianugerahi kerajaan? Ayat 35 dan 36 menyebutkan, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Inilah yang disebut sebagai bagian yang dinikmati oleh orang-orang yang diberkati, yang disebut sebagai domba yang ditempatkan pada sisi sebelah kanan. Sedangkan kelompok kedua adalah kambing yang ditempatkan di sebelah kiri, disebut sebagai orang terkutuk pada ayat 41. Mereka dienyahkan ke dalam api yang kekal. Nah, pertanyaannya, apakah yang membuat mereka dienyahkan dalam api yang kekal? Ayat 42-43 menyebutkan, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Inilah bagian yang diberikan bagi orang yang terkutuk, yang dienyahkan, yang disebut sebagai kelompok kambing. Ternyata pemisahan itu terkait dengan perbuatan baik yang mereka lakukan selama hidup mereka, yaitu kepedulian kepada sesama. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah dengan demikian berarti bahwa keselamatan kita bergantung pada perbuatan baik kita? Untuk menjawab ini, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk mencermati fakta yang menarik yang diungkapkan oleh penulis Injil Matius. Mereka yang berada di sebelah kanan ternyata tidak ingat atau tidak menyadari
kalau mereka pernah melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ketika Yesus berkata kepada mereka yang ditempatkan di sebelah kanannya, jika mereka telah memberinya makan ketika ia kelaparan dan telah memberinya pakaian ketika ia telanjang, ternyata mereka justru terkejut dan bertanya, kapan kami melakukan semua itu? Kami tidak ingat. Saya ulangi, kami tidak ingat kapan kami mengunjungi engkau di penjara. Kami juga tidak ingat kapan kami memberimu pakaian. Ayat 37 sampai 39. Mengapa mereka tidak ingat kalau mereka pernah melakukan hal itu? Karena perbuatan baik itu mengalir secara alamiah dari diri mereka. Perbuatan baik itu sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka sehari-hari. Ketika mereka menjumpai orang yang membutuhkan pertolongan secara alamiah, mereka tergerak hatinya untuk menolong. Mereka tidak memiliki pikiran atau tujuan yang lain selain ingin menolong. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari sini kita melihat jika inti sarinya ternyata bukanlah tentang perbuatan baik yang menentukan keselamatan. Inti sarinya adalah jika iman kepada Kristus semestinya menghasilkan perubahan cara pandang dan sikap hidup. Salah satunya adalah menghasilkan kepedulian kepada sesamanya. Iman kepada Kristus semestinya secara alamiah merubah cara pandang dan sikap hidup kita. Dalam hal ini kita menjadi semakin memiliki pikiran dan hati seperti Kristus, yaitu pikiran dan hati yang dipenuhi dengan belas kasih dan kepedulian kepada sesama. Dengan kata lain, kepedulian kepada sesama semestinya mengalir secara alamiah dalam hidup orang yang beriman kepada Kristus. Jika kepedulian dan belas kasih tidak terlihat dalam kehidupan orang beriman, hal itu justru menjadi sesuatu yang patut dipertanyakan. Tuhan Yesus pun kembali berulang kali menyatakan, pohon yang baik dikenali dari buahnya yang baik. Demikian juga iman. Iman yang baik dikenali dari buahnya, yaitu perbuatan-perbuatannya yang baik. Jadi sekali lagi, ini tidak berbicara jika perbuatan baik menentukan keselamatan kita, tetapi tentang iman yang sudah semestinya melahirkan perbuatan baik, di antaranya belas kasih dan kepedulian kepada sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berbicara tentang kepedulian, hal ini penting untuk kita perhatikan dengan serius, terlebih di era modern ini, di mana sikap individualistis semakin menguat, yang kemudian mengakibatkan menurunnya sikap kepedulian terhadap sesama. Hari-hari ini tak jarang kita merasakan sulitnya
mencari alamat rumah seseorang. Karena meskipun tinggal di satu kompleks perumahan, tetapi belum tentu saling mengenal satu dengan yang lain. Atau saat ini di masa pandemi COVID-19 sudah diperingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Tetapi masih tetap tidak peduli baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Hal menurunnya kepedulian kepada sesama ini tentu akan berdampak tidak baik di dalam kehidupan bersama. Di antaranya membuat manusia jauh dari sesamanya, melahirkan ketimpangan sosial, membuat kejahatan merajalela, dan sebagainya. Maka Tuhan Yesus dalam Injil Matius menegur dengan keras terhadap mereka yang tidak peduli kepada sesamanya. Sebaliknya, Tuhan Yesus tak ragu memuji mereka yang telah menunjukkan sikap peduli kepada sesamanya. Kepada mereka yang telah menunjukkan kepeduliannya kepada sesama, Tuhan Yesus berfirman, "Mari, hei kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu beri aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Ayat 34-36. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kelak Yesus Kristus akan datang kembali sebagai Raja dan Hakim yang adil bagi semua orang tanpa terkecuali. Di hari penghakiman itu, kita akan dibenarkan dan dianugerahi kerajaan karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Terkait dengan hal ini, kita diingatkan jika iman yang sejati adalah iman yang melahirkan belas kasih dan kepedulian terhadap semua orang. Karena itu, mari terus membangun kepedulian terhadap sesama sebagai wujud nyata iman kita kepada Kristus, Raja yang adil dan peduli. Mari membangun hidup yang lebih baik dengan terus mempraktikkan gaya hidup peduli kepada sesama. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita semua untuk hidup peduli kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening, kita merenungkan firman Tuhan ini. Kita lanjutkan nanti dalam doa syafaat dan kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama. Saat hening saya antarkan. Saat hening cukup, mari kita berdoa. Saya layankan. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu saat ini menyadarkan kami bahwa kami yang telah beriman kepada Kristus tentulah memiliki gaya hidup, sikap hidup yang meneladan pada Kristus, yaitu hati yang dipenuhi dengan belas kasih dan kepedulian kepada sesama. Dan dengan cara itu akan nampak buah dari iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Biar pengajaran-Mu ini kami wujud nyatakan dalam hidup kami sehari-hari.
di mana Kristus telah lebih dahulu peduli kepada kami, maka kami pun harus peduli kepada sama kami yang membutuhkan pertolongan dan perhatian bagi kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun. Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan, panjang umur, dan bahkan hidupnya pun pulih, menjadi berkat bagi samanya, sehingga nama Tuhan pun dimuliakan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan terus melawat mereka, hadir dalam kehidupan mereka, memberikan kekuatan, penghiburan, dan menumbuhkan semangat dan harapannya. Meskipun didera sakit penyakit, mereka tidak akan putus asa dan kehilangan harapan, karena Kristus senantiasa hadir melalui orang-orang yang mengasihinya, yang ada di dekatnya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini, dalam pelayanan yang dilakukan di masa pandemi COVID-19 ini. Meskipun terbatas, namun Tuhan, sekecil apapun yang kami lakukan, Tuhan memberkati. Seperti yang kami lakukan saat ini dalam ibadah secara daring, sehingga kehidupan iman jemaat pun terpelihara, terjaga melalui ibadah secara daring ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk upaya bagi jemaat-Mu dalam mewujudkan perayaan Natal tahun 2020 ini. Karena dalam pandemi COVID-19 tidak dirayakan dalam bentuk pesta, tetapi diwujudkan dengan cara peduli kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kami lakukan, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan cinta kasih Tuhan dirasakan oleh setiap umat yang kami layani. Bapa di surga, demikianlah kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang masih belajar. Tuhan terus berikan semangat guna menggapai masa depannya, meskipun harus belajar jarak jauh, terlebih lagi akan menghadapi ulangan akhir semester. Tuhan berikan mereka semangat dalam belajarnya. Demikian pula kami berdoa untuk saudara kami yang sudah selesai studi dan mencari pekerjaan. Tuhan berkenan menyediakan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Bagi yang sudah mendapat pekerjaan, Tuhan berikan mereka semangat dan tanggung jawab dan bekerja dengan takut akan Tuhan, dan kemudian pun nama Tuhan dimuliakan melalui apa yang dilakukan, dan hati pun tidak akan lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Bagi saudara kami yang sudah merindukan pasangan yang sepadan, Tuhan menganugerahkan pasangan yang sepadan, sehingga boleh membangun keluarga yang bahagia sejahtera, didasari dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagi keluarga-keluarga Kristen, kami juga berdoa, mampukan mereka menjaga keutuhan hidup rumah tangga, supaya boleh terus mengarungi kehidupan keluarganya di dunia ini tetap berpaut berdasar pada cinta kasih Kristus. Engkau pun juga memberkati mereka dengan rezeki yang cukup melalui pekerjaan dan usaha yang dilakukan. Demikian pula Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus berikan kami kemampuan untuk dapat mendukung apa yang menjadi upaya pemerintah, terlebih dalam memerangi atau memutus rantai penyebaran COVID-19, sehingga Tuhan, Indonesia segera terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Bagi para medis dan demikian pula gugus depan penanggulangan COVID-19, berikan mereka semangat dan kekuatan serta kesehatan. Kau lindungi mereka, sehingga mereka pun dapat bekerja dengan sungguh-sungguh demi Indonesia tercinta. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk sebentar lagi akan pelaksanaan Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020. Tuhan berikan keamanan dan kedamaian
bagi bangsa kami Indonesia. Siapapun yang terpilih nanti sungguh memperhatikan sejahteranya rakyat Indonesia. Tuhan, kami akan mengakhiri pada ini dan kemudian kami akan melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Mohon penyertaan dan berkat-Mu pula, supaya apa yang kami kerjakan berkenan kepadamu. Dan kami boleh berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang undang bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menyanyikan nyanyian pengutusan, Kidung Jemaat 424 bait 1. Yesus menginginkan daku. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Nyanyian penutup, Kidung Jemaat 424 bait kedua. Yesus menginginkan daku.